Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Ketemu lagi ya dengan Rumah Belajar 123. Dan untuk hari ini saya mau kasih kasih tahu satu manfaat dari tanaman yang ada di depan Anda. Tanaman yang ada di depan Anda itu bukan bunga bougainville loh ya, tapi ini tanaman buah dewandaru. Nah, dari katanya saja ya, dari dewandaru. Dewandaru ini merupakan buah yang dipercaya ya, merupakan buah pembawa wahyu dari dewa gitu ya. Dan ini juga disebut sebagai tanaman dewata gitu guys. Terus apakah benar atau enggak, saya sih masih kurang yakin ya, karena kalau dilihat dari asal usulnya, buah dewandaru ini itu asalnya dari Brazil, dari Amerika Selatan ya. Sementara kalau dewa itu kan budaya dari India, jadi sebenarnya nggak nyambung guys ya. Dan buah dewandaru itu merupakan tanaman yang cukup berkhasiat. Nah, sebelum saya lanjutkan lagi, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini guys. Buah dewandaru ini sebenarnya dari namanya dewandaru ini memang dikaitkan dengan mitos ya, mitos-mitos dari zaman Hindu, bahwa mungkin di situ ada buah yang diberikan kepada manusia oleh para dewata. Nah, buah itu namanya buah dewandaru. Tapi kalau yang ada di depan di depan layar di monitor ya, nah itu merupakan buah yang disebut sebagai buah dewandaru yang dalam wujud yang nyata gitu. Kalau buah dewandaru yang dalam mitos-mitosnya orang Hindu itu adalah buah yang hanya ada dalam dongeng gitu guys. Terus kok sampai datang ke Indonesia? Nah, itu pastinya dibawa sama sama orang dari Eropa sepertinya. Jadi gitu. Dan saya pikir ini waktu pertama kali ditanam itu buahnya ini merupakan tanaman bougainville, tapi kok agak aneh ya. Bunganya kok lain gitu ya. Jadi gitu. Terus untuk kandungannya sendiri guys ya, langsung aja ya. Kandungan dari dewandaru ini ada vitamin A, ya, ada vitamin C, terus kemudian ada karoten, ada flavonoid, ada senyawa fenolik. Nah, untuk vitamin A sendiri itu karena mungkin warnanya ada yang warnanya kuning, orange ya. Vitamin C itu karena ada rasa masam-masamnya. Kalau dimakan memang agak-agak agak asam, agak manis gitu ya. Cuma setelah kita makan tersisa ada rasa pahitnya itu. Jadi gitu. Terus untuk manfaatnya sendiri guys, yang pertama, nah ini digunakan untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah akibat gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat. Nah, tahu sendiri kan kalau untuk masa sekarang makanan itu banyak tersedia dan tinggal pilih ya, ada wisata kuliner dan sebagainya. Cuman kita harus sadar ya bahwa makanan yang kita makan itu harus kita takar seberapa banyak yang masuk, jangan sampai berlebihan ya. Ya kita kira-kira sendiri aja lah. Kita memang nggak bisa menghitung secara persis, cuma jangan sampai berlebihan gitu guys ya. Terus kalau
mungkin makan, kita sebaiknya makannya itu sebelum kalau orang Islam mungkin ini ya sebelum salat Isya atau mungkin sebelum maghrib gitu ya, itu udah paling lama. Tapi kadang-kadang kita enggak gitu ya, makannya ya terserah. Kadang-kadang makan malamnya itu sudah malam bener ya, sudah jam 11 malam. Nah ini yang bisa bikin lemak jadi menumpuk, padahal ketika kita selesai makan kita nggak boleh langsung tidur ya, kita harus ya, kalau terutama untuk malam hari, malam itu makanan kita memang nggak boleh banyak, karena kalau kita makan terlalu banyak maka untuk pembakarannya itu sulit, karena setelah itu kita tidur guys ya. Terus buah dewan daru ini juga bisa digunakan untuk mengobati diare. Nah, apalagi kalau salah makan ya, salah makan yang diakibatkan sama bakteri. Nah, ini bisa ini diobati dengan buah dewan daru. Terus yang ketiga, bisa digunakan untuk obat pencegah kanker dan tumor. Nah guys, mencegah itu lebih baik ya daripada mengobati, karena mengobati itu kadang-kadang ya kita nggak tahu hasilnya seberapa pas ya. Sementara kalau kita bisa mencegah, maka kita nggak akan bisa ini ya, bisa dengan mudah terkena penyakit ya. Kalaupun masuk ya masuk berapa persen gitulah, nggak semuanya ya, dan bisa segera teratasi. Oke guys, selanjutnya buah dewan daru ini bisa digunakan untuk mengatasi rasa sakit akibat rematik, karena kandungan buah dewan daru ini bisa mengobati sakit pada otot sama tulang. Nah ini kan gejala yang mirip dengan ini ya, atau ada kaitannya sama rematik gitu. Terus bisa digunakan untuk membantu menjaga daya tahan tubuh. Apalagi sekarang cuaca nggak menentu, sampai bulan Mei sampai awal Juni gitu masih saja hujan dan disertai dengan petir. Padahal ini ya, hujan itu biasanya sih kalau di ini ya, di normalnya itu ya bulan Mei awal itu sudah selesai ya, tapi ya kita nggak bisa memprediksi cuaca sekarang ya. Untuk hujan sendiri sih baru benar-benar akhir Desember itu baru turun hujan untuk di daerah tempat saya tinggal ya. Oke, lanjut lagi. Buah dewan daru ini bisa digunakan untuk menangkal radikal bebas. Nah sekarang apalagi banyak polusi ya. Nah ini perlu sekali kita mengkonsumsi tanaman-tanaman yang mengandung ini ya, antioksidan. Terus buah dewan daru bisa digunakan sebagai penghambat ini ya, pertumbuhan kuman yang ada di dalam perut, terutama yang menyebabkan diare, karena dewan daru ini adalah buah yang bersifat antibakteri. Terus selanjutnya bisa digunakan untuk mengurangi pembengkakan dalam tubuh dengan memperkecil selaput lendir. Nah ini kita kalau lagi bengkak-bengkak ya mudah-mudahan janganlah gitu ya. Ini sebaiknya kita mengkonsumsi buah dewan daru. Dan terus selanjutnya bisa digunakan untuk menghilangkan iritasi kulit akibat jamur dan serangga. Oke, mungkin caranya dioleskan mungkin ya ini buah dewan darunya. Terus bisa digunakan sebagai pengencang kulit. Nah ini bisa kita konsumsi, terus kemudian bisa kita mungkin oleskan ya di wajah, jadi gitu. Terus gini guys, seperti yang saya ini ya, saya pesankan di episode video sebelumnya, saya ini ya, saya himbau memang
semua yang kita lakukan ini merupakan semacam usaha ya atau ikhtiar, dan kita memang nggak boleh putus asa ketika kita itu sedang mengalami ini penyakit. Kita coba aja gitu, siapa tahu berhasil gitu. Terus kemudian kita juga tidak mengkonsumsinya secara berlebihan, dan kalau mungkin ada orang yang mengetahui tentang herbal dan sebagainya, nah ini bisa konsultasi supaya tidak salah ya. Terus untuk manfaatnya itu aja. Selanjutnya yang lainnya guys, ada lagi. Yang lainnya itu apa? Yang lainnya lagi adalah buah. Kalau tadi buahnya ya, kalau sekarang adalah batangnya. Nah, batangnya ini batang dari buah dewandaru, karena dewandaru ini bisa ini ya, bisa menjadi tinggi sekali, bisa sampai 8 meter tanaman ini ya. Maka tanamannya bisa digunakan untuk berbagai macam kerajinan, dan untuk kerajinan yang berasal dari dewandaru ini kategori yang ini ya, yang termasuk bernilai tinggi atau dijualnya itu mahal. Jadi kalau Anda mungkin menanam tanaman, ya coba aja ya, selain tanaman-tanaman yang lainnya mungkin yang ada di episode sebelumnya yang saya tunjukkan, ada tanaman liar, ada tanaman yang lazim atau biasa kita temukan dan kita tanam, ternyata ada banyak sekali manfaatnya. Nah, apa salahnya kita tambahin lagi ya dengan koleksi salah satu tanaman ini. Kalau enggak ya mungkin kita bisa ini ya, menganjurkan teman kita untuk menanam, terus kalau berbuah kita minta gitu ya. Waduh, kok jadi nggak usaha banget gitu ya. Oke guys, terima kasih sudah bergabung, sudah nonton ini ya, nonton videonya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.